Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haya Ahmad Permana, NIM 2302015888 dari Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai 40 perintah dasar dari Linux. Setelah membuka Linux, untuk mencari terminalnya kita memilih menu search your computer, kemudian cari terminal, ketik terminal. Kita pilih yang ini. Untuk langkah pertama ialah perintah pertama itu adalah sudo. Jadi guna sudo di sini itu adalah untuk membuka izin untuk root. Jadi sudah ini untuk root. Itu langkah pertama ketika ingin melakukan perintah di terminal, itu harus sudo dulu. Setelah sudo, perintah yang selanjutnya ialah pwd. Pwd ini digunakan untuk mengetahui posisi sedang di mana kita berada gitu. Nah, kita lagi di home. pwd ini untuk mengetahui posisi. Kemudian yang selanjutnya ialah cd. Nah, cd ini adalah untuk menjelajahi file, jadi untuk pindah-pindah file atau direktori dari direktori satu ke direktori lainnya. Kita ls dulu. Misalnya kita mau pindah ke direktori musik misalnya, kita tinggal pilih cd, kemudian home slash nama user slash musik, enter. Nah, kita sudah ada direktori musik. Atau misalnya lebih jelasnya nanti. Nah, jadi kemudian itu ls itu gunanya untuk melihat ada apa saja dalam direktori. Jadi untuk menampilkan file apa saja yang ada pada direktori atau pada Linux. Kemudian adalah cat. Nah, jadi cat di sini itu untuk jangan cat dulu. Kita ke perintah namanya mkdir. Mkdir atau mkdir ini digunakan untuk membuat direktori. Jadi make directory. Jadi perintahnya adalah mkdir, terus kita buat folder, misalnya nama foldernya folder 1 misalnya. Kita langsung ls gunanya untuk melihat. Nah, ini sudah ada. Kemudian misalnya kita buat lagi, misalnya mkdir folder 2 ls. Nah, sudah ada lagi, misalnya membuat lagi mkdir folder 3 kemudian ls. Nah, kemudian cd. Jadi penjelasan selanjutnya tentang cd itu untuk melihat file. Jadi kita masuk ke dalam foldernya. Ya, misalnya kita mau masuk ke dalam folder 1 misalnya. Jadi tinggal cd folder 1 kemudian enter. Nah, ini sudah masuk ke dalam foldernya. Kemudian misalnya kita mau menambahkan file dalam foldernya misalnya. Nah, itu menggunakan perintah cat, kemudian arah panah ini, terus masukkan nama filenya, misalnya coba1.txt misalnya. Nah, kemudian enter. Nah, ini isinya kita random saja, 1 2 3 4 misalnya. Kemudian terasi. Kita bisa lihat, cara lihatnya adalah kita ls untuk melihat. Nah, kemudian misalnya kita mau lihat isi dari coba1.txt misalnya. Nah, kita
sama menggunakan cat, tapi tidak perlu menggunakan ini, tidak perlu menggunakan penunjuk ini. Jadi tinggal langsung saja coba 1.txt dan enter. Nah, kita bisa lihat. Nah, kemudian misalnya kita mau kembali ke menu home. Nah, caranya adalah cd home, kemudian saya atau nama usernya ya, nama user masing-masing. Nah, ini sudah kembali ke menu home. Nah, kemudian misalnya kita mau melihat lagi, kita lihat lagi, misalnya kita mau ke folder 2 misalnya kita mau ke folder 2. Nah, ke folder 2 sama caranya, misalnya cd folder 2 enter. Nah, ini sudah masuk. Misalnya kita mau menambahkan file lagi, Paravana, kemudian kita misalnya coba 2.txt misalnya. Nah, kemudian kita pilih isi saja filenya, kita random saja karena ini tutorial. Kemudian nah tes. Nah, ini sudah masuk. Ya, misalnya kita mau kembali lagi, kita cd lagi /home /nama user dan enter. Nah, kemudian ini kita hapus dulu aja biar tidak terlalu full ya. Clear, enter. Nah, ini sudah bersih. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah untuk menghapus filenya ya, menghapus direktorinya ya, itu menggunakan rmdir. Nah, rmdir ini digunakan untuk menghapus direktori yang tidak ada isinya. Jadi kan kita lihat sebelumnya kita lihat dulu. Tadi kan folder 1 sudah kita isi, folder 2 sudah kita isi. Nah, ini kan masih kosong kan. Cara menghapusnya ialah rmdir. Nah, untuk menghapus rmdir itu tuh menghapus folder yang tidak ada isinya. Nah, yang tidak ada isinya kan folder 3 kan. Kita coba saja folder 3 kemudian enter. Nah, kemudian ls lagi untuk melihat. Nah, ini tidak ada untuk folder 3-nya. Gimana kalau misalnya kita menggunakan remove directory untuk rmdir ini untuk folder yang sudah ada isinya. Misalnya kita coba rmdir folder 1 misalnya. Nah, ini tidak bisa karena directory not empty. Jadi direktorinya tidak kosong. Jadi rmdir ini untuk yang kosong. Gimana caranya kalau misalnya kita ingin menghapus direktori yang sudah ada isinya? Perintahnya adalah rm minus atau apa ini sebutannya ya, min rf. Nah, perlu diingat rm bukan rmdir ya. Rmdir itu untuk menghapus folder yang tidak ada isinya. Nah, folder yang tidak ada isinya seperti ini. Folder 3 kan tidak ada isinya, akhirnya terhapus. Nah, rm spasi min rf ini yang sudah ada isinya. Jadi misalnya kita ingin menghapus folder 2 misalnya. Folder 2. Nah, kita lihat. Nah, ini hilang. Jadi perbedaannya rmdir ini menghapus direktori yang tidak ada isinya. Rm ini untuk menghapus direktori atau file yang sudah ada isinya. Oke, kemudian kita buat lagi saja. Buat ulang foldernya itu misalnya mkdir ini untuk membuat folder 2. Misalnya kita mau menambahkan lagi. Nah, folder 2 ls sudah ada. Misalnya kita mau isi lagi. Caranya adalah kita masuk dulu ke folder 2 nya, cd folder 2. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita cat ya.
cat panah, lalu masukkan nama filenya, misalnya coba 2 sama kayak tadi ya, txt, kemudian enter, kita random saja, kemudian sudah.
berfungsi untuk mengarsipkan banyak file ke dalam satu file berformat tar. Tinggal enter saja. Kemudian yang selanjutnya adalah chmod. Chmod berfungsi untuk digunakan untuk mengubah izin baca tulis, eksekusi, dan direktori. Kita enter. Kemudian selanjutnya adalah chown. Chown berfungsi untuk memungkinkan untuk mengubah suatu file. Kita ketik chown. Nah, kemudian selanjutnya adalah jobs. Jobs itu berfungsi untuk menampilkan semua proses yang ada pada Linux. Nah, kemudian selanjutnya adalah kill. Jika tidak ada ini program yang responsif, kita bisa menggunakan kill untuk memperbaikinya. Kemudian selanjutnya adalah ping. Ping ini untuk mengecek status keaktifan server. Nah, ini sudah terlihat ya. Kemudian yang selanjutnya adalah widget. Widget ini berfungsi untuk mengunduh file dari internet. Kemudian yang selanjutnya adalah uname. Uname ini berfungsi untuk mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux. Nah, ini sudah ada. Kemudian selanjutnya adalah top. Top ini sama kayak task manajernya Windows. Nah, kita bisa close dulu saja. Ini terlihat close seperti apa. Nah, kita buka lagi. Nah, selanjutnya adalah history. History ini untuk menjalankan ratusan komen, menjalankan ratusan perintah. History. Nah, ini perintahnya ada banyak di sini, semuanya bisa dijalankan secara bersamaan. Kemudian main ini untuk mengaktifkan instruksi manual pada Linux. Kemudian selanjutnya adalah echo. Echo ini untuk memindahkan beberapa data ke dalam satu file. Kemudian selanjutnya adalah zip. Zip ini untuk mengkompres zip. Nah, selanjutnya adalah hostname. Hostname ini untuk mengetahui nama host. Nah, ini terlihat ya nama hostnya ya, nama usernya. Kemudian useRate. UseRate ini berfungsi untuk berinteraksi di dalam satu sistem dengan banyak orang. Nah, kemudian selanjutnya adalah Apache. Apache ini untuk menangani library. Kemudian selanjutnya adalah Nano. Nano ini untuk mengedit dan mengelola melalui editor teks. Nah, Nano.
kita hapus lagi aja. Kita buka lagi terminal, sudo lagi. Kemudian selanjutnya adalah alias. Alias ini fungsi untuk sama seperti perintah-perintah lainnya. Kemudian hatop ini berfungsi untuk sebagai program interaktif ya. Jadi kita bisa tahu. Kemudian yang selanjutnya adalah PS. Nah, jadi PS ini digunakan untuk status proses ya. Jadi proses yang sedang berlangsung pada Linux. Demikian 40 dasar perintah Linux. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.